Selamat bertemu kembali dalam kuliah minggu kelima perubahan sosial. Materi kuliah minggu ini adalah strategi sosial dalam perubahan sosial. Selamat menyimak. Pengantar menuju ke konsep strategi sosial. Kajian perubahan sosial merupakan kajian yang tidak akan pernah selesai untuk diperdebatkan terhadap isu-isu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut berkaitan bahwa pada kajian perubahan sosial akan membahas atas 3 dimensi, yaitu waktu yang berbeda dengan istilah kata dulu, sekarang dan akan datang atau masa depan. Masalah sosial yang terjadi atau berkembang dalam masyarakat merupakan konsekuensi adanya perubahan sosial yang terjadi, karena masyarakat bersifat dinamis, tidak bersifat statis. Bahkan tidak saja dapat dilihat dari satu sisi, melainkan hampir semua masalah sosial dan masalah lingkungan yang terjadi tidak lepas dari perubahan sosial atau terkait dengan isu-isu perubahan sosial. Ini berarti bahwa perubahan sosial mempunyai kajian yang luas, bahkan pada ilmu sosial lainnya secara tidak langsung menceritakan dan memperluas kajian untuk menganalisis dan memperdalam kajian komparatif atau perbandingan. Mengenai kajian perubahan sosial terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dan jangka waktu berlainan. Artinya dalam perubahan sosial terdapat 3 hal, yaitu studi mengenai perbedaan, studi harus dilakukan pada waktu berbeda, dan pengamatan pada sistem sosial yang sama. Perubahan sosial dalam struktur mengandung beberapa tipe perubahan sosial, yaitu, pertama, perubahan dalam personal. Hal tersebut berhubungan dengan perubahan peran dan individu-individu baru dalam sejarah kehidupan manusia yang berkaitan dengan keberadaan struktur. Perubahan personal dapat dilihat pada perubahan terhadap peran dan fungsi individu dalam masyarakat. Misalnya, peran dan fungsi perempuan dalam masyarakat, yang pada masa dulu perempuan bertugas melakukan tugas domestik, akan tetapi, perempuan sekarang atau pada masa modern telah bertugas pada sektor publik atau melakukan peran kerja ganda. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat untuk membedakan suatu fungsi dan peran ketika seseorang menjalankan tugas sebagai individu yang kreatif. Kedua, perubahan bagian-bagian struktur sosial yang berhubungan. Perubahan tersebut berkaitan dengan alur kerja masyarakat terhadap perubahan pada masa kemajuan. Misalnya, ketika masyarakat bekerja menggunakan alat-alat manual, akan tetapi, telah mengalami perubahan kepada alat-alat tersebut, yaitu menggunakan tenaga mesin. Ketiga, perubahan dalam fungsi struktur. Ketika membahas masalah fungsi, hal tersebut berkaitan dengan fungsi seseorang dalam kehidupan sosial. Misalnya, ibu berfungsi merawat anak. Akan tetapi perawatan anak tersebut bisa berpindah kepada pembantu rumah tangga atau lembaga-lembaga sekolah. Keempat, perubahan dalam hubungan struktur yang berbeda. Ketika dunia pendidikan menyiapkan tenaga kerja industri, oleh sebab itu, ada keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha. Kelima, kemunculan struktur baru dengan adanya perubahan masyarakat. Misalnya, dengan adanya perilaku masyarakat yang mengalami perubahan, maka muncul sebuah lembaga yang mengatasi masalah tersebut. Masalah perubahan sosial dapat kita lihat pada mitos tentang trauma yang menyatakan bahwa perubahan adalah abnormal, yang dihubungkan dengan pemikiran yang menyatakan perubahan bersifat traumatis. Pada mitos ini menyatakan bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan sesuatu yang abnormal. Pemikiran tersebut berorientasi bahwa perubahan sebagai siksaan yang terjadi akibat krisis dan terjadinya campur tangan yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut menggambarkan bahwa ada beberapa penghambat perubahan dan pembangunan dalam masyarakat, yaitu nilai-nilai budaya stratifikasi, sikap, ketimpangan sosial dan pengalaman dari masyarakat tersebut. Pandangan mengenai sebab terjadinya perubahan sosial juga dikemukakan oleh Spicer, yang menyatakan bahwa orang selalu mengubah menurut cara-cara mereka, akan tetapi orang akan merintangi perubahan karena ada 3 hal yang melatar belakangi, yaitu jika perubahan itu dibayangkan dapat mengancam keamanan mendasar,
Jika perubahan itu tidak dipahami dan jika perubahan tersebut dipaksa oleh mereka, menurut Spicer bahwa perubahan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan ketegangan yang dialami. Jika dalam masyarakat mengalami perubahan secara cepat mengakibatkan individu atau kelompok masyarakat belum bisa menerima atau belum siap untuk melakukan perubahan yang terjadi, sehingga masyarakat atau individu mengalami keguncangan masa depan, future shock, yang disebut dengan istilah culture shock. Hal tersebut mendasari bahwa masyarakat harus mampu penyesuaian dengan kondisi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan pandangan mitos, perubahan satu arah dan pandangan utopia yang berkaitan dengan kaum evolusioner, dalam konteks sosiologi pada teori evolusi sosial, bahwa semua masyarakat melakukan sebuah jalan atau tujuan yang seragam dan menempuh jalan tersebut yang seragam pula untuk mencapai suatu tujuan kehidupan ini. Pada arah speaker satu arah ini berkaitan juga dengan teori konvergensi atau teori kontradiksi, yaitu masyarakat modern dan tradisional. Pada dasarnya teori ini berorientasi pada determinisme teknologi yang mengalami perubahan dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya sebab dan akibat, artinya, sebab terjadinya perubahan ada beberapa hal, misalnya stratifikasi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sedangkan akibat perubahan menimbulkan kekacauan dan kegelisahan masyarakat terhadap perubahan yang terjadi. Kajian tersebut membahas tentang strategi sosial yang akan digunakan dalam menghadapi perubahan sosial. Salah satu penelitian strategi dalam perubahan sosial yang cukup terkenal dilakukan oleh Buke, yaitu strategi yang digunakan pada masyarakat atau petani miskin di Jawa dalam mengatasi kemiskinan adalah menggunakan static expansion dan nilai kultural, limited needs, yang bermaksud memperluaskan daerah pertanian dan desa serta tetap dengan tingkat teknologi dan sistem pembagian kerja semula dan juga sistem ekonomi yang sederhana. Strategi yang digunakan masyarakat dilatar belakangi oleh menyempitnya lahan pertanian, dan kemudian menyebabkan kemiskinan. Dengan demikian, pada petani sawah di Jawa memiliki cultural limited needs, yang berarti petani bukan mencari keuntungan melainkan untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga sehari-hari. Pada penelitian tersebut terlihat bahwa orang Jawa bekerja sebagai ketenangan dan kepuasan batin, bukan mencari kekayaan atau keuntungan hidup. Ini merupakan salah satu strategi untuk bisa bertahan hidup terhadap nilai atau kultural yang dibangunkan. Strategi selanjutnya, agricultural involution dan shared poverty. Pada pemahaman ini adalah mengubah cara bertani masyarakat tanpa harus mengubah nilai-nilai yang telah dianut oleh masyarakat, misalnya tolong-menolong dalam mengatasi kemiskinan. Menurut Gates, bahwa petani miskin mengatasi kemiskinan dengan mengupayakan inovasi pertanian dengan cara mempekerjakan anggota keluarga dan kaum kerabat dalam usaha tani. Pada pandangan Gates, bahwa dalam mengatasi kemiskinan memadati sawah dengan banyak para pekerja sehingga dapat saling membantu antara satu dengan yang lain. Pada kehidupan masyarakat Jawa tidak diutamakan nilai-nilai gaya hidup, tetapi saling tolong-menolong dan melakukan pekerjaan secara kolektif salah satu cara mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, cara yang dilakukan adalah dengan mengubah cara bertani dan tidak menghilang nilai-nilai yang telah berkembang atau dianut selama ini. Sebuah model geografis sosial yang menyatakan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan para petani miskin untuk mengatasi kemiskinan, yaitu memperluaskan kawasan pertanian, penggunaan bibit yang lebih unggul, peningkatan cara-cara bertani dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, memadatinya dengan berbagai jenis tanaman dan membuka usaha non-pertanian. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat mengakibatkan ada strategi sosial yang digunakan sebagai salah satu alternatif untuk bisa menjalankan kehidupan masa yang akan datang. Strategi sosial merupakan cara yang dilakukan secara bersama akibat adanya perubahan dalam masyarakat. Dengan adanya strategi sosial akan memudahkan kalangan masyarakat untuk bisa menjalankan aktivitas kehidupan. Strategi sosial, individu merupakan makhluk kreatif yang mampu untuk menciptakan barang dalam setiap aktivitas dilakukan. Sejalan dengan itu, pada teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber bahwa seseorang melakukan tindakan ada tujuan yang akan dicapai dan manusia makhluk yang kreatif. Paradigma tersebut menggambarkan seseorang melakukan tindakan karena ada tujuan.
Tujuan yang akan dicapai merupakan salah satu cara masyarakat untuk bisa melangsungkan aktivitas kehidupan sebagai manusia. Masyarakat bertindak tidak saja mengutamakan atas kepentingan, akan tetapi juga struktur yang mengakibatkan mereka bertindak dan berubah atas tindakan yang dilakukan. Perubahan mata pencaharian yang terjadi dalam masyarakat tidak atas kepentingan sendiri, akan tetapi ada struktur yang menjadikan mereka untuk bertindak atas aktivitas tersebut. Alternatif yang diambil untuk bisa menjalankan aktivitas kehidupan adalah melakukan strategi sosial untuk bisa berbuat, bertindak dan menghasilkan. Strategi sosial adalah cara atau kiat yang dilakukan seseorang atau secara bersama untuk mencapai suatu tujuan. Strategi sosial juga bermakna langkah-langkah yang dilakukan oleh individu atau masyarakat secara bersama untuk bisa menjalankan aktivitas kehidupannya. Strategi interaksi, seorang memahami sosiologi tidak hanya melihat masalah sosial pada satu sisi, melainkan banyak sisi yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan. Sudut pandang sosiologi bahwa topik kajian interaksi sosial sangat penting mengingat terkait perubahan sosial yang terjadi. Secara teoretis terdapat dua syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu kontak dan komunikasi. Kontak dan komunikasi terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan, melainkan ada respons atau tanggapan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan aktivitas hidupnya. Strategi interaksi adalah cara yang dilakukan seseorang dalam kelompoknya yang dilandasi bentuk kerjasama atau persaingan atas tindakan yang dilakukan. Max Weber menyatakan bahwa seseorang melakukan tindakan ada maksud atau tujuan tertentu. Sejalan dengan itu pada teori pertukaran bahwa orang melakukan tindakan dipengaruhi atas hukuman dan ganjaran. Jika mereka banyak mendapatkan ganjaran, tindakan tersebut akan berulang dilakukan, dan sebaliknya apabila tindakan tersebut bersifat hukuman, maka mereka akan sendirinya berhenti atas tindakan tersebut. Konsep strategi sosial sebagai kenyataan sosial yang dilakukan seseorang atas aktivitas yang dilakukan. Dalam interaksi sosial terdapat dua strategi interaksi sosial, yaitu: pertama, kerjasama adalah tindakan yang dilakukan dilandasi kata-kata saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kedua, kompetisi yaitu aktivitas yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Akan tetapi cara yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan sifatnya dapat merugikan orang lain. Pada dasarnya strategi kompetisi dipilih oleh seseorang dilandasi sistem reward. Aktivitas yang dilakukan dilandasi oleh keuntungan yang ingin diperoleh. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang disebabkan ada imbalan yang menjadikan mereka bersemangat untuk mencapai tujuan atas tindakan yang dilakukan. Strategi perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah salah satu proses yang mendadak. Perubahan sosial yang terjadi karena muncul atau berkembangnya gagasan atau ide baru dalam masyarakat. Max Weber yang menjelaskan proses perubahan sosial dalam masyarakat berkaitan dengan perkembangan rasionalitas manusia. Max Weber menganalisis bentuk rasionalitas manusia yang dibagi atas dua, yaitu alat, mean, dan tujuan, ends. Bentuk rasionalitas manusia berkaitan dengan alat adalah pola pikir rasional yang dimiliki oleh manusia meliputi seperangkat alat dalam mendukung suatu kehidupan. Artinya, ketika manusia melakukan suatu tindakan, maka manusia mengetahui secara baik apa alat yang akan digunakan untuk mencapai suatu keinginan dalam kehidupannya. Maka manusia memilih secara rasional alat yang akan dipakai dalam menghadapi situasi dan kondisi kehidupan. Selain itu, bentuk rasionalitas manusia berkaitan dengan tujuan adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia ketika alat tersebut sudah dipilih dalam mencapai tujuan yang meliputi dalam aspek kultural dari tindakan tersebut. Oleh sebab itu, manusia akan paham dan mengerti tindakan yang dilakukan mempunyai arah serta tujuan tertentu. Menurut Max Weber mengklasifikasikan rasionalitas manusia ke dalam 4 tipe, yaitu: pertama, traditional rationality. Rasionalitas tradisional bertujuan untuk memperjuangkan tradisi atau nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat selama masyarakat itu berada.
Hal tersebut mempertahankan suatu kebudayaan atau nilai-nilai yang diyakini dan ditekuni ketika individu melakukan tindakan tersebut. Rasionalitas tradisional tindakan atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat telah menjadi darah daging. Kebiasaan tersebut telah terjadi turun-temurun dari nenek moyang serta kebiasaan yang telah diwariskan dan perlu adanya legalitas atau pembenaran untuk dipegang oleh masyarakat setempat. Tindakan tradisional ini dilakukan secara sadar dan direncanakan dengan matang untuk menjalankan suatu keyakinan mereka. Kedua, affective rationality. Rasionalitas afektif bertujuan ada hubungan perasaan dan emosi yang mendalam tentang suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tindakan tersebut didasarkan oleh kondisi jiwa dan perasaan aktor suatu peristiwa yang terjadi. Tindakan yang dilakukan oleh aktor didasari juga perasaan cinta, marah, ketakutan, kegembiraan, dan lain-lain yang dialami oleh aktor. Begitu juga perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga perasaan terhadap perubahan tersebut secara spontan dirasakan dan timbul suatu kebersamaan terhadap hubungan kolektif dalam mempersatukan suatu tujuan. Ketiga, value-oriented rationality. Rasionalitas berorientasi pada nilai, bertujuan untuk melihat nilai sebagai potensi atau tujuan hidup, yang meskipun tujuan tersebut bersifat tidak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang bukan hanya menilai cara yang baik, akan tetapi menentukan nilai dari tujuan tersebut. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh aktor ada nilai-nilai yang dianut dan dijadikan pegangan hidup mereka. Nilai tersebut berkaitan dengan sikap dan tindakan dari si aktor tersebut. Keempat, instrumental rationality. Rasionalitas instrumental bertujuan untuk menentukan alat dan tujuan yang akan digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, rasionalitas ini sering disebut dengan tindakan dan alat. Tindakan yang dilakukan oleh aktor menilai cara-cara yang dipilih paling tepat atau tidak tepat dalam mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu, aktor memilih alat yang mungkin dapat dipergunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Pemikiran Max Weber juga mengungkapkan bahwa manusia atau aktor merupakan makhluk kreatif, aktif, dan berpikir rasional ketika melakukan suatu tindakan. Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat karena masyarakat atau individu makhluk yang mampu untuk mengembangkan ide atau pemikiran atas tindakannya. Manusia bisa menciptakan barang dan melakukan perubahan atau menerima perubahan yang terjadi serta mengembangkan perubahan tersebut. Individu sebagai agen perubahan. Individu merupakan salah satu target perubahan sosial atau di sini lain bertindak sebagai agen perubahan sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Individu merencanakan, menciptakan, dan mengembangkan ide atau gagasan dalam meraih prestasi yang semata-mata untuk mencapai tujuan individu tersebut. Pada pandangan Weber, bahwa manusia makhluk yang mampu untuk berkarya serta siap mengembangkan pemikirannya. Perubahan sosial didasarkan pada asumsi bahwa individu mengalami perubahan dan mempengaruhi segala tatanan sosial baik secara kelompok atau organisasi. Struktur sosial sebagai target perubahan. Mengenai struktur sosial memiliki kajian yang luas dan pemahaman yang luas. Untuk memahami kajian perubahan sosial, kita bisa membatasi pada pemahaman pola stratifikasi dan diferensiasi sosial. Tingkat struktur bisa dilihat dari pembagian kelas sosial, perubahan norma dan nilai. Perubahan pada tingkat struktur akan mempengaruhi kepada tingkat individu dan kelompok serta akan menyebar luas kepada sistem-sistem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa strategi perubahan sosial yaitu, 1. Strategi fasilitatif. Perubahan sosial merupakan perubahan kepada pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu. Agen perubahan sosial bertindak sebagai fasilitator yang dapat menyediakan berbagai sumber informasi, sumber daya, alam dan manusia, dan sarana konsultasi.
Strategi fasilitatif memerlukan waktu yang panjang dalam melakukan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial tidak akan terjadi dalam kehidupan masyarakat apabila ada hambatan yang terjadi dalam aktivitas tersebut. 2. Strategi reduktif. Strategi reduktif merupakan strategi yang menerima inovasi dan mengetahui segala hambatan yang terjadi dalam aktivitas masyarakat. Strategi reduktif misalnya bidang pendidikan, keterampilan, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan strategi tersebut melalui program yang telah dirancangkan, terstruktur dan terpola dengan baik. Strategi ini akan lancar apabila segala hambatan tersebut bisa diketahui dengan baik dan tidak secara emosional. 3. Strategi persuasif. Strategi persuasif merupakan strategi membujuk. Artinya, pada strategi ini mengupayakan masyarakat dengan cara membujuk dalam melakukan perubahan. Cara ini dilakukan menyusun dan membujuk masyarakat secara emosional atau dengan perasaan yang mendalam terkait dengan keterlibatan perasaan atau dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat. Strategi ini menjadi efektif apabila cara dan tujuan yang dilakukan jelas dan bisa membuat masyarakat menjadi terharu untuk melakukan perubahan. 4. Strategi kekuasaan. Strategi kekuasaan merupakan strategi yang dilakukan dengan cara kekerasan atau paksaan serta ancaman yang diberikan kepada masyarakat. Strategi ini bersifat negatif, bisa menghilangkan nama baik ketika melakukan perubahan. Strategi kekuasaan akan efektif apabila lapisan masyarakat mendukung dalam melakukan perubahan dan ada ganjaran atau hadiah sebagai motivasi dalam masyarakat. Cara ini dapat menjadikan masyarakat semakin kuat dalam melakukan perubahan sosial yang optimal. Lima. Strategi kekerasan versus non-kekerasan. Masyarakat tidak bersifat statis melainkan dinamis. Artinya masyarakat pasti mengalami perubahan dan banyak permasalahan yang dihadapi serta tidak terlepas dengan konflik. Penyelesaian konflik biasanya dalam masyarakat dilakukan dengan kekerasan, sehingga ada juga peribahasa yang dianut dalam masyarakat yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Artinya, masyarakat cenderung berpikir bahwa penyelesaian dalam suatu masalah dilakukan dengan kekerasan secara fisik. Perubahan dalam masyarakat tidak saja dilakukan dengan kekerasan, akan tetapi bisa dilakukan dengan non-kekerasan. Misalnya, dilakukan dengan musyawarah, bujukan, kritik, saluran media, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam kajian sosiologi dikenal dengan pola kerjasama atau akomodasi, sebagai salah satu bentuk interaksi sosial. Strategi bertahan hidup. Sumber daya alam merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidup baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kehidupan masyarakat perdesaan atau penduduk lokal sangat dekat dengan sumber daya alam yang mempunyai nilai atau makna untuk bisa beraktivitas dan bisa melakukan apa yang menjadi tujuan kehidupannya. Akan tetapi, tidak semua sumber daya alam dapat terpenuhi dengan baik dan pasti mempunyai keterbatasan. Strategi bertahan hidup adalah salah satu alternatif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, terutama pada masyarakat pedesaan atau penduduk lokal, jika menghadapi permasalahan hidup dalam upaya peningkatan atau perkembangan perekonomian dan untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidup. Marvin Harris mengemukakan bahwa perubahan ekonomi membawa dampak kepada perubahan yang lain apakah terkait dengan perilaku dan pemikiran masyarakat itu sendiri. Setiap individu atau kelompok pasti menginginkan hak untuk bisa bertahan hidup dalam segala bidang dan berupaya untuk bisa melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Bertahan hidup sebagai kemampuan individu atau kelompok terutama pada masyarakat lokal atau masyarakat pedesaan untuk melakukan dan mengatasi segala permasalahan yang melingkupi kehidupannya. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh rumah tangga miskin dalam mengatasi segala kemiskinan yang dihadapi dalam aktivitas kehidupannya. Dalam rumah tangga miskin untuk bisa bertahan hidup melakukan pengerahan kepada anggota keluarga untuk bisa membantu atau bekerja dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Konsep strategi bertahan hidup biasanya digunakan untuk melihat strategi orang miskin dalam aktivitas perekonomian. Sejalan dengan itu, strategi bertahan hidup adalah strategi petani lapisan bawah, menunjuk kepada adanya sumber yang di luar pertanian sebagai sumber nafkah untuk mencukupi kekurangan di sektor pertanian. Pengertian strategi bertahan hidup tidak saja kepada cara atau alternatif,
akan tetapi berorientasi kepada proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok ketika mengalami guncangan dalam kehidupannya. Proses tersebut dilakukan sebagai tahapan yang bersifat step by step dalam meraih perekonomian untuk lebih baik. 3L kategori perubahan sosial. Perubahan tidak terjadi pada satu sisi, melainkan banyak faktor atau sektor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kajian perubahan sosial menurut Rogers, 1987, membagi atas 3 kategori perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Immanent. Perubahan sosial merupakan perubahan yang tidak saja terjadi dalam kehidupan masyarakat yang kecil, melainkan perubahan juga terjadi pada masyarakat yang besar. Artinya pada masyarakat pasti mengalami perubahan, karena masyarakat tidak bersifat statis, akan tetapi bersifat dinamis. Immanent adalah salah satu kategori dalam perubahan sosial, yaitu perubahan sosial yang berasal dalam sistem itu sendiri dengan sedikit atau tanpa inisiatif dari luar. Artinya, perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh faktor dari dalam masyarakat itu sendiri. 2. Selective contact change. Perubahan sosial banyak faktor atau sektor yang mempengaruhi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Selective contact change merupakan salah satu perubahan sosial yang dipengaruhi oleh faktor dari luar atau dari pihak luar. Secara tidak sadar dan spontan, perubahan sosial yang terjadi membawa ide atau gagasan yang baru dalam aktivitas kehidupan masyarakat kepada anggota-anggota masyarakat. 3. Directed contact change. Kategori dalam menganalisis perubahan sosial tidak saja dialokasikan 2 yang telah kita bicarakan di atas, melainkan kita bisa menganalisis perubahan sosial dari kategori directed contact change. Yang dimaksud dengan directed contact change merupakan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat karena adanya faktor atau ide serta gagasan yang baru dari luar yang dilakukan dengan sengaja, outsider. Demikianlah materi kuliah minggu ini, kita akan lanjutkan minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan semangat.